Minangkabau selalu saja membuat terkesan, tidak hanya dari sejarah besar para cendekiawan dan kebudayaannya yang luhur, tetapi juga pada alamnya yang masih terjaga. Di sini terdapat satu kota dingin yang dijuluki sebagai kota organik, yaitu Padang Panjang. Kita akan melihat bagaimana kearifan masyarakatnya dalam memperlakukan alam, sekaligus mampu menghasilkan sumber pangan yang ramah lingkungan. Padanglah panjang. Pemirsa, tahukah Anda bahwa sekitar 7,8 miliar manusia yang memadati planet biru saat ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat bumi terus memanas? Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia adalah sesuatu yang tak dapat dihindari. Maka marilah mulai berpikir untuk menghasilkan pangan yang ramah lingkungan. Sebagai negara agraris, Indonesia berperan besar dalam mengendalikan pemanasan iklim melalui sistem pertanian organik, seperti yang diterapkan oleh Kota Padang Panjang saat ini. Keterikatan masyarakatnya pada alam membuat mereka menyadari bahwa penderitaan bumi akibat pola pertanian konvensional harus dihentikan. Padang Panjang yang diapit oleh 3 gunung yaitu Merapi, Singgalang, dan Tandikek ini jauh dari citra sebuah kota yang wilayahnya dipadati oleh gedung-gedung megah dan pusat perindustrian. Sebuah wilayah administrasi modern yang kegiatan utamanya justru bergerak di bidang pertanian. Hamparan lahan persawahan dan ladang yang mendominasi wilayahnya menegaskan bahwa Padang Panjang tak harus serupa kota-kota lain dalam menyumbang gas emisi karbon dioksida untuk bumi. Keberhasilan program pertanian organik tentulah berada pada komitmen dan kerja keras para petaninya. Ini dia para petani cerdas yang tergabung dalam kelompok Tani Lembuti 2 di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Jadi sekarang ini kan kita udah proses resertifikasi ya untuk sertifikasi organik yang kedua gitu. Jadi sebelumnya tahun 2014 kita juga udah keluar sertifikat organiknya itu seluas 8,3 hektar. Nah jadi sebenarnya untuk kelompok Tani Lembuti 2 sendiri kita punya lahan sebesar 13,8 lahan sawah gitu. Jadi itu sebelum dari tahun 2014 itu kita udah melaksanakan proses sertifikasi proses organiknya, budidaya secara organiknya itu dari tahun 2012. Jadi perpindahan kita dari konvensional ke organik itu yang dinamakan proses transisi gitu. Nah, jadi kalau udah 2 tahun transisi baru kita pengajuan proses sertifikat organik gitu. Nah, jadi dalam proses sertifikat organik itu kita menyepakati dulu dengan anggota kelompok tani, kita sepakati di pertemuan kelompok itu standar operasionalnya gitu, SOP-nya, SOP budidaya organiknya. Kita sepakati kita bikinnya pupuk apa gitu, pemakaian komposnya berapa, itu yang ada di SOP kita gitu. Nah setelah keluar SOP, nanti kita bikin tim pengawasannya dari kelompok ini sendiri juga. Jadi ada tim pengawasnya, ada tim inspeksinya untuk pengawasan ke lapangan. Kita juga bikin komisi persetujuannya. Sama air kelapa. Air kelapa kita isi 1,5 drum. Terus air leci. Air leci adalah air berasan pertama. Terus wangi ini seperti untuk daripada perasan tanaman. Salah satu kebutuhan utama pertanian adalah pupuk. Untuk itu, kelompok Tani Lembuti 2 mengelola sendiri kebutuhan pupuk mereka yang terdiri dari 2 jenis, yaitu pupuk cair dan padat. Lahan sawah yang saat ini sudah mendapatkan sertifikasi organik ada 8,9 hektar dari jumlah target seluas 13,5 hektar lahan. Memang tak mudah untuk mendapatkan sertifikasi sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 6729 tahun 2016 tentang sistem pertanian organik. Meskipun pada dasarnya semua anggota kelompok sudah menerapkan prinsip pertanian organik, mereka masih harus melalui berbagai proses administrasi untuk memastikan bahwa lahan pertaniannya telah benar-benar terbebas dari residu bahan kimia. ICS itu internal control system, jadi ditugaskan dari anggota kelompok untuk melakukan pengawasan terhadap anggota-anggota lain yang melaksanakan budidaya tanam organik. Jadi dari peninjauan lapangan dilakukan pencatatan apakah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah dibuat sebelumnya. Jadi mencari kecocokan
antara kenyataan lapangan dengan aturan yang telah disepakati bersama. Kebetulan lahan pertanian kami ini berada di kaki Bukit Tui. Kemudian kami setelah diberikan pengetahuan bahwa dengan bertani secara organik ini akan mengembalikan struktur kesuburan tanah. Jadi kita menghasilkan produksi tidak mengeksploitasi tanah, tapi kita kembali menyuburkan tanah itu kembali. Dalam prosesnya, pertanian organik memang tidak semudah pola konvensional. Namun, prinsip ini mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar, baik dari aspek lingkungan, kesehatan konsumen, dan ekonomi petaninya. Harga beras organik dari kelompok Tani Lembuti saat ini berkisar Rp15.000 per kilogramnya. Untuk pemasarannya sendiri, masih skala lokal seperti ke Koperasi Pegawai Negeri Kota Padang. Untuk pemasarannya sendiri masih skala lokal, seperti ke Koperasi Pegawai Negeri Kota Padang Panjang. Besarnya permintaan lokal membuat mereka belum mampu memenuhi permintaan pasar yang lebih luas lagi. Lonjakan penduduk bumi membuat kebutuhan akan energi dan pangan pun menjadi tinggi. Meningkatnya karbon dioksidasi yang menjebak panas di atmosfer bumi tidak hanya berasal dari proses pembakaran energi dan deforestasi hutan, tetapi juga dari proses dan perkembangan teknologi pertanian. Kita tidak dapat menghentikan pemanasan global, namun kita dapat membatasi agar kerusakannya tidak semakin parah. Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa sumber pangan yang kita peroleh dihasilkan dengan cara yang ramah lingkungan.